Setiawan NIM 11221199. Nama saya Nadia Putri Salsabella, NIM 1122101115. Oke, pertama, pengertian distribusi Bayesian. Bayesian distribusi adalah sebuah distribusi probabilitas distrik yang digunakan untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dalam interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini sering digunakan dalam statistik, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya untuk menghitung frekuensi kejadian suatu peristiwa dalam suatu interval waktu atau ruang tertentu. Distribusi ini dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, dan volume. Kemudian pembahasan definisi distribusi Bayesian. Apabila nilai harapan terjadi pada suatu interval adalah lambda, maka probabilitas terjadi peristiwa sebanyak kali K dalam bilangan bulat non-negatif K sama dengan 0/1/2, maka sama dengan F buka kurung K titik koma lambda tutup kurung sama dengan lambda pangkat K E lambda dibagi faktorial. Ya, di mana E adalah basis logaritma natural dalam kurung E sudah ada ketetapannya sama dengan 2,71828 dan K adalah jumlah kejadian suatu peristiwa peluang yang diberikan oleh fungsi ini. K faktorial adalah faktorial dari variabel K dan lambda adalah bilangan real positif sama dengan nilai harapan peristiwa yang terjadi dalam interval tertentu. Misalnya, peristiwa yang terjadi rata-rata 4 kali per menit dan akan dicari probabilitas terjadi peristiwa K dalam interval 10 menit. Digunakan distribusi Poisson sebagai model dengan lambda sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. Distribusi normal, disebut pula distribusi Gauss, adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Pembahasan definisi distribusi normal.
Berikut adalah rumus tetapan untuk distribusi normal. Z sama dengan X min mu per lambda, dengan X nilai dari data, mu atau min sama dengan rata-rata, lambda sama dengan standar deviasi atau ketimpangan baku. Rezeki sekalian, Mas. Nanti Mas ini. Contoh soal distribusi normal. Dari 100% responden didapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja sama dengan 75 dengan simpangan baku sama dengan 4. Ditanyakan, 1. Berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas? 2. Berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi? Dijawab nomor 1. Z 80 min 75 per 4 sama dengan 1,25. Dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan 10,56%. Jadi jumlah responden 10,56% kali 100 sama dengan 11 orang. Nomor 2. Jawab batas kualifikasi 10% tertinggi sama dengan 50% dikurangi 10% min 10% sama dengan 40%. Dari tabel diperoleh 1,28 karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 kali 4 sama dengan 5,12. Jadi skor tertinggi 755,12 80,12. Baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan soal. Kami telah menyediakan beberapa contoh soal yang bisa kami bahas di sini. Pertama, kita akan melakukan pembahasan soal distribusi Poisson. Diketahui, probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,05. Kalau di suatu daerah jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 100, maka hitunglah berapa peluang paling sedikit 6 orang yang terjadi shock. Di sini kita bisa mencari mu sama dengan 100, kita ambil dari jumlah orang yang melakukan vaksinasi, dan 0,05 dari ini vaksinasi meningitis. Dan di sini kita peroleh bahwa mu-nya sama dengan 5. Kemudian selanjutnya kita mencari variabel E pangkat min mu. Di sini E-nya ketetapannya 2,71828, pangkat min 5 sama dengan 0,0067. Di sini kita jawab peluang paling sedikit 6 orang yang shock, atau kita bisa tuliskan dalam kurung X lebih kecil sama dengan 6. Di sini P, X lebih kecil sama dengan 6 sama dengan, kita bisa menuliskan ini, bahwa P, X lebih kecil sama dengan 6 adalah 1, min P0, min P1, min P2, min P3, min P4, dan min P5. Begitu juga apabila P dalam kurung X kurang dari sama dengan 7, maka yang di sini akan ada tambahan min P dalam kurung 6. Langsung saja kita hitung semua dari kumpulan PP ini menggunakan rumus ketetapan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Pertama, P dalam kurung 0 sama dengan 5. Pangkatnya X kita ambil 0 ini. 5 pangkat 0 dikali E pangkat min 5. Nah, E pangkat min 5 kita sudah hitung 0,0067. Maka kita tinggal menginputkan semuanya. Faktorial 0 adalah 1. Jadi di sini langsung saja kita hitung 5 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 0,0067 per 1 sama dengan 0,0067. Selanjutnya kita juga melakukan penghitungan yang sama kepada P1. Kita melakukan substitusi pada 5 pangkat 1. Nah, ini 1 faktorial.
Kita lanjutkan, 5 pangkat 1 adalah 5, faktorial 1 adalah 1, hasilnya 0,0268. Selanjutnya kami sudah menuliskan hasil-hasilnya di sini. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa P2 sama dengan 0,1675, P3 sama dengan 0,1395, P4 sama dengan 0,1744, P4, P5 sama dengan 0, di sini ada sedikit kesalahan. Maka langsung kita hitung saja. P, X lebih kecil sama dengan 6 sama dengan 1, min 0,0067, min 0,0268, min 0,1675, min 0,1395, min 0,1744, dan min 0,1744. Hasilnya 0,3107. Jadi peluang bahwa paling sedikit 6 orang yang shock adalah 0,3107, atau kalau kita jadikan persen menjadi 13,07%. Berikutnya adalah pembahasan contoh soal distribusi normal. Di sini kami juga sudah menyediakan salah satu soal yang simpel, yakni berat badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi mempunyai distribusi normal dengan rata-rata 60. Di sini rata-ratanya sudah diketahui, dan deviasi standar sama dengan 10. Tentukan nilai variabel normal standar bagi mahasiswa yang memiliki berat badan 70 dan 50. Di sini X-nya nilai dari data kita ambil 70 dan 50. Lalu di sini mean atau rata-rata sudah diketahui, kita ambil 60, dan standar deviasi sigmanya 10. Langsung saja kita hitung bahwa variabel normal Z sama dengan 70, min 60 per 10 sama dengan 1. Sedangkan variabel normal untuk nilai yang 50 adalah 50 min 60 per 10 sama dengan min 1. Jadi kita berpegang pada rumus yang ada di sini. Untuk bahasan soal distribusi normal dan distribusi Poisson sudah selesai. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok kami. Sekian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.